Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan admin tim Tanpa Les Indonesia. Kali ini kita akan bawakan video kelas online persiapan UTBK. Sekarang adalah mapel TPS kuantitatif ya, yaitu bab program linier ya. Nah, teman-teman ini sudah masuk ke pekan ketiga ya, teman-teman ya. Nanti di pekan-pekan berikutnya akan kita bahas terus materi yang lainnya. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa subscribe channel ini ya, teman-teman ya. Nah, program linier ini sendiri ya, itu secara umum merupakan salah satu topik dalam matematika yang membahas pemodelan matematika pada masalah di dunia ya secara nyata, serta kita bisa menemukan suatu langkah untuk mencari nilai optimumnya ya, bisa itu nilai maksimalnya maupun nilai minimumnya. Nah, supaya lebih enak ya teman-teman, kita langsung bekerja dengan soal ya teman-teman ya. Nah, problem yang pertama ya dalam menyelesaikan program linier itu kita harus tahu dulu bagaimana kita melakukan pemodelan matematika ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi emang ini bisanya hanya dengan contoh soal ya. Kalau teori dulu ya susah ya prakteknya ya. Kita akan langsung main ke contoh soal. Jadi gini nih, ada suatu produsen bahan kimia nih ya, bisa menghasilkan 1 liter senyawa A dengan menggunakan mesin 1 selama 4 jam dan mesin 2 selama 2 jam ya. Kita catat dulu. Kemudian bahan senyawa B ya, itu bisa dihasilkan dengan mengoperasikan mesin 1 selama 3 jam ya, dan mesin 2-nya selama 6 jam. Maka bagaimana pemodelan matematikanya? Nah, jadi dalam program linier itu pemodelan matematikanya berupa beberapa buah pertidaksamaan ya, nanti akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan ya. Jadi kita akan mengkonstruksikan suatu persamaan garis ya. Persamaan garisnya biasanya lebih dari satu ya. Misalkan seperti ini, kemudian yang seperti ini. Nah, nanti akan dicari himpunan penyelesaiannya kalau pertidaksamaan ini memiliki tanda misalnya kurang dari atau lebih dari. Nah, kita akan main ke pemodelan dulu ya. Nah, kalau berbicara soal persamaan garis ya teman-teman ya, pasti persamaan garis itu adalah, kalau kita tahu bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C ya. Jadi diingat, ada variabel X, ada variabel Y, seperti itu. Nah, tabel ini memiliki bagian baris ya. Baris itu yang ini sama ini, kemudian ada juga kolomnya, yaitu ini dan ini. Nah, yang jadi masalah, ini setelah kita lihat soalnya, ternyata ada dua barang nih ya. Yang pertama, faktor mesinnya ya. Kemudian faktor kedua adalah senyawa yang dihasilkan. Nah, ini harus kita taruh mana mesin dan senyawanya, apakah kita taruh di baris atau yang di kolom. Nah, ini kuncinya teman-teman, taruh sesuatu yang dihasilkan ya. Sesuatu yang dihasilkan ini diletakkan di bagian kolom ya. Di bagian kolom tuh yang di sini ya. Nah, yang dihasilkan itu apa? Yang dihasilkan adalah senyawa ya. Berarti kita taruh nih di sini nih, senyawa A. Nah, di sini adalah senyawa B. Kemudian ada juga mesin ya. Mesin ini kan lihat, soal ini kan bertujuan untuk menghasilkan senyawa. Nah, berarti mesin itu bukan sesuatu yang dihasilkan. Mesin ini adalah sarananya ya. Ini kita taruh di bagian baris ya. Ini jadi mesin 1, kemudian ini mesin 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang teman-teman plot soalnya ke dalam tabelnya ya. Nah, teman-teman lihat senyawa A mengoperasikan mesin 1 selama 4 jam, mesin 2 2 jam ya. Nah, teman-teman lihat nih senyawa A ya, mesin 1 selama 4 jam, mesin 2 selama 2 jam. Oke. Selanjutnya senyawa B ya. Senyawa B ini dihasilkan dengan mengoperasikan mesin 1 selama 3 jam, mesin 2 6 jam ya. Mesin 1 3 jam, mesin 2 6 jam. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal tambahkan X sama Y-nya ya. Nah, ini X, kemudian ini X, ini Y ya. Sebenarnya boleh dibalik sih. Yang ini yang Y juga apa? Yang ini yang X juga boleh, yang ini yang Y juga boleh ya. Nah, di sini kita misalkan produknya kan ada dua ya. Nah, produknya ini kita misalkan X-nya sebagai senyawa A, kemudian Y-nya sebagai senyawa B. Nah, ini tinggal kita jodohkan aja ya. 4X ya, ditambah 3Y, kemudian yang bawah 2X ditambah 6Y. Kalau sudah seperti ini, teman-teman lihat batas kemampuan mesinnya ya. Nah, di sini di soalnya biasanya terdapat suatu kendala ya. Jadi sesuatu itu tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Yang namanya mesin ya tidak bisa dioperasikan selama 24 jam penuh ya. Pasti harus istirahat ya. Nah, di sini di soalnya
Kebetulan dijelaskan bahwa kedua mesin ini beroperasi maksimal 12 jam sehari. Berarti kita kasih di sini kurang dari sama dengan 15 ya. Kok 15? 12 ya. Ini juga kurang dari sama dengan 12 jam ya. Mau pakai tanda sama dengan juga silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemodelan matematika. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman harus ingat ya, yang namanya produk dari senyawa A, senyawa B ya, yang namanya suatu produsen menghasilkan suatu barang itu kan tidak bisa bernilai negatif ya. Misalnya banyak senyawa ini negatif berapa liter, itu tidak bisa. Nah, teman-teman harus tambahkan syarat tambahan ya. Syarat tambahan itu adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya, menunjukkan bahwa jumlah barang yang diproduksi itu minimal pasti 0 ya, tidak mungkin negatif. Nah, langkah selanjutnya teman-teman membuat grafik dan juga menentukan nilai optimumnya ya. Setelah kita tadi dapat pertidaksamaan ya, ada sejumlah 4 pertidaksamaan, kita harus menggambar grafiknya. Nah, dari grafik tersebut nanti kita akan belajar menentukan nilai optimum ya, bisa berupa nilai maksimum atau minimum ya, tergantung soalnya meminta seperti apa ya. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya, salah satu materi di pekan 1 video TTL kemarin adalah menentukan grafik dari sistem pertidaksamaan. Nah, harusnya teman-teman sudah bisa dalam menggambar grafik fungsi ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, grafik pertama ini adalah 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, ini sedikit life hack dalam menggambar grafik fungsi yang cepat itu seperti apa. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini 4, di sini 3, di sini 12 ya. Teman-teman kalau perhatikan, 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Nah, kita bisa gunakan rumus cepat dalam menggambar grafik fungsi ya. Nih, 4x plus 3y ya. Di sini 4-nya ketempelan X ya, berarti 4-nya ditaruh sumbu Y ya. Jadi dibalik ya. Nah, kemudian di sini angka 3-nya ketempelan huruf Y, berarti di sumbu X kita kasih angka 3 ya. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kemudian sekarang 2X ditambah 6Y ini sama dengan kurang dari 12. Teman-teman perhatikan 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus cepat ya, karena hasil kalinya cocok. 2x ditambah 6y kurang dari 12 ya. 2x berarti angka 2 ini nempel di sumbu y ya. Sedangkan ini kan ditambah 6y ya, berarti angka 6-nya nempel di sumbu x ya. Jadinya kayak gini nih. Sekarang kita gambarkan masing-masing grafik ya. Nah, harus apple to apple ya. Yang pertama 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12 ya. Tadi 4 sama 3, berarti grafiknya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang 2x plus 6y kurang dari sama dengan 12 ya. Atau yang ini ya, kita gambar ya, berarti 2 sama 6. Ini kalau kita gambar menjadi, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman perhatikan ini syaratnya, ini kurang dari ya. Nah, karena yang diarsir itu karena tandanya adalah kurang dari, maka yang diarsir adalah yang bagian bawah ya teman-teman ya. Grafik yang warna hitam ini yang diarsir di bagian bawah ya. Nah, kayak gini. Kemudian grafik yang biru ini juga yang di bagian bawah. Beda ya kelihatan ya warna yang biru sama yang hitam. Nah, ternyata setelah kedua daerah ini diarsir, ternyata irisan dari arsirannya letaknya ada di sini nih teman-teman ya. Di petak yang yang kecil ini nih, itu adalah pertemuan arsiran dari kedua garis. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman menentukan dulu titik-titik ujung dari sisi yang diarsir ini ya. Teman-teman kan lihat nih, yang diarsir itu bentuknya yang kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tentukan titik sudut-sudut ini koordinatnya berapa saja ya. Nah, di sini kan angka 2 ya, berarti di sini adalah 0,2. Di sini 0,0, kemudian di sini adalah 3,0. Nah, yang di sini berapa nih? Nah, teman-teman harus tahu ya. Kita enaknya ngapain nih ya? Untuk mencari perpotongan garis itu kan bisa menggunakan eliminasi ya. Oke, persamaan pertama 4x plus 3y sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua 2x plus 6y sama dengan 12. Ini kita kali 2 ya. Akan menjadi 4x ditambah 12y sama dengan 24. Kita kurangkan ya. Ini coret, ini coret. Hasilnya min 9y ya kan? Sama dengan negatif 12. Kita akan dapat seret ya. Y sama dengan 12 per 9 atau 4 per 3. Nah, kita dapat di sini Y-nya 4 per 3. X-nya berapa tuh?
Nah, kita masukin aja ya. 4x ditambah 3 dikali 4/3. Ini nilai y-nya ya, 4/3. Sama dengan 12 ya. Sehingga 4x ditambah 4 ya. Ini coret. Sama dengan 12. Maka 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini koordinat yang di sini adalah 2,4/3 ya. Kemudian setelah ketemu titik potongnya, kita akan menentukan fungsi objektifnya. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif itu adalah suatu fungsi yang biasanya ditentukan oleh soal dan nanti akan memuat variabel x dan y ya. Jadi bentuknya adalah fxy ya, memuat variabel x dan y. Biasanya ada yang sudah ditentukan oleh soal ya, jadi ditentukan misalnya fxy-nya mintanya soal ini misalnya 6x ditambah 3y ya. Nah, ada juga yang agak rumit seperti soal ini ya, jadi belum ditentukan fungsi objektifnya. Nah, lihatnya dari mana sih fungsi objektifnya? Nah, teman-teman lihat nih ya, harga 1 liter senyawa A itu adalah Rp270.000 ya. Nah, senyawa A itu tadi kan kita lambangkan sebagai X ya. Nah, berarti fungsi objektifnya teman-teman bisa tentukan fxy. Nah, 270.000 ini dikasih variabel x ya. Nah, senyawa B itu tadi adalah variabel y. Nah, maka karena harga 1 liter senyawa B ini 450.000, maka 450.000 ini dikasih variabel y. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi objektifnya. Sekarang akan kita tentukan ya, teman-teman ya. Nah, gimana tuh cara menentukannya? Teman-teman masukkan nilai-nilai pojok yang tadi udah kita tentukan ya. Nah, ini sama ini. Nanti kita adu mana yang nilainya paling besar ya. Oke. Nah, sekarang akan kita masukkan satu persatu nilai pojok-pojok sisi yang ini tadi ya ke dalam variabelnya dalam fungsinya. Nah, supaya mudah kita akan hapus dulu ya 4 angka 0 di sini supaya teman-teman lebih mudah dalam menghitung. Nah, oke. Untuk titik 0,0 itu jelas tidak bisa menghasilkan nilai maksimum ya, karena pasti hasilnya adalah 0 ya. Ya kali produsennya ini nggak jualan, pasti nggak dapat penghasilan ya. Kemudian selanjutnya sekarang 0,2. Berarti 0 liter senyawa 1 ya, karena X ini adalah senyawa 1 dan 2 liter senyawa 2. Nah, kita masukkan tuh di sini 27 kali X berarti 0 ditambah 45 dikali Y. 45 dikali Y-nya kita ambil 2 ya. Nah, ini kali 2. Kita akan dapat 90. Selanjutnya, titik 3,0 ya. Titik 3 ini, angka 3-nya kita masukkan ke 27X. Sehingga 27 dikali 3. Kemudian ini ditambah 45 kali Y ya. 45 kali 0 ya ini ya, Y-nya. Berarti di kasus ketiga ini, produsennya tidak menjual senyawa yang B. Dapatnya sama dengan 81 ditambah 0 atau 81. Nah, selanjutnya kita akan uji titik terakhir yaitu 2,4/3 ya. Nah, 27 ini dikalikan dengan X-nya ya. X-nya adalah 2 ya, 27 kali 2 ditambah 45 dikali Y ya. 45 dikali 4/3-nya ini. Nah, kira-kira hasilnya berapa tuh ya? 27 kali 2, 54 ya. 45 dikali 4/3, ini coret, ini dapat 15. Nah, ini dapatnya 60. Sehingga totalnya adalah 104. Nah, dari keempat ini, teman-teman bisa lihat yang paling besar nilainya adalah yang 104 ini ya. Nah, maka penghasilan maksimum dari produsen tersebut adalah 104 ya. Jangan lupa setelah selesai teman-teman kembalikan angka nolnya ini sejumlah 4 buah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Titik. Nah, kita dapat penghasilan maksimum dalam sehari ya. Produsen bahan kimia tersebut mendapat 1.040.000. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mendapatkannya? Nah, jawabannya yang ini teman-teman ya. Dengan cara menghasilkan 2 liter senyawa A ya dan 4/3 senyawa B, maka akan dapat keuntungan yang maksimum ya, atau penghasilan yang maksimum. Nah, beginilah untuk grafik dan nilai optimum pada program linier ya. Nah, ini ada soal PR ya, teman-teman kerjakan di rumah. Nah, teman-teman lihat ya, ini kasusnya beda ya. Sekarang ini kasusnya adalah sebuah tempat parkir dengan luas sekian 200 ya. Nah, barang-barangnya ada mobil sedan dan juga bis ya. Dan luas rata-rata mobil sama bus ini dicatat adalah 4 sama 18 ya. Kemudian tarif mobil sama tarif bis, ini mobilnya 1.000,
bisnya 2.500. Tentukan penghasilan maksimum dari tukang parkir tersebut ya. Teman-teman hitung nanti jawabannya didiskusikan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.